Selamat pagi Bapak Ibu, mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat 15 dengan tema renungan rancangan Tuhan memelihara kehidupan yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita akan berdoa bersama. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari ini kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Kami pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan yang akan tolong dan sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 11 dan 15 akan dibacakan oleh Bu Legiman. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segera kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat padaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang cukup lama, lagunya judulnya adalah Jadikan Aku Pelangimu. Mari kita dengarkan dan kita pujikan bersama-sama lagu Jadikan Aku Pelangimu.
bagiku kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak kanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, jangan diombang-ambingkan iman percayaku. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti mengerti bagaimana kisah perjalanan seorang anak muda bernama Yusuf hingga sampai di istana Firaun di Mesir. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya Yakub. Tentu itu sebuah keistimewaan bagi Yusuf. Tetapi di sisi lain itu menjadi bumerang baginya karena mengundang rasa iri dan benci dari saudara-saudaranya. Kebencian saudara-saudara Yusuf memuncak ketika Yusuf menjelaskan mimpi-mimpinya bahwa berkas gandum miliknya berdiri tegak, sedangkan berkas gandum milik saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Liku-liku perjalanan hidup Yusuf dimulai ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang saudagar
berlanjut pada pencobaan di rumah Potifar yang berujung ia harus dipenjara. Tetapi justru di penjaralah pintu mulai terbuka bagi Yusuf sampai ia menapakkan kakinya di istana Firaun, karena ia mampu menafsirkan mimpi Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang kemudian disusul dengan 7 tahun kelaparan. Dan atas kehendak dan rencana Tuhan, Yusuf diperkenankan menjadi penguasa yang kekuasaannya dapat dikatakan melebihi kekuasaan Firaun. Bencana kelaparan yang begitu hebat juga dialami oleh Yakub dan keluarganya, sehingga mereka harus membeli bahan makanan ke Mesir yang kemudian mengantar mereka berjumpa dengan Yusuf yang mereka jual beberapa waktu yang silam. Sebuah perjumpaan yang indah, karena itu adalah rancangan Tuhan untuk memelihara kehidupan yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini perjalanan hidup kita juga sangat berliku-liku dan membuat kita bingung. Sebaiknya kita jangan cepat berbelok atau berhenti. Jalani terus walaupun sulit. Karena mungkin di ujung sana Tuhan menyediakan jawaban sesuai dengan kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak mudah menyerah ketika kami menempuh jalan hidup yang berliku-liku. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau yang menyediakan segala yang baik bagi kami di ujung jalan yang berliku-liku. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Bapak dan Ibu, mari di dalam kehidupan kita tetap setia berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan di dalam situasi apapun yang kita alami. Kita ada hingga sampai sekarang, ini merupakan bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dialah yang selalu menyertai kita dan memberikan kita kedamaian.